Everyone, good night. Today we'll student English language, but before it, let me introduce myself. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau memperkenalkan diri saya. My name is Maria Magdalena Lufeka. You can call me Lena. I come from Keva. And now I am studying here to teaching you English language. Oh, now we can start to study. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana kita menjadi guru dan mengajar anak-anak menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, kita akan pelajari dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Di sini saya hanya mengambil 4 metode saja. Yang metode yang pertama, Grammar Translation Method. Kita akan membahas dasar-dasarnya. Yang pertama, subjek, yang kedua, predikat, dan yang ketiga, objek. And we will student about words and kategori dalam bahasa Inggris. Subjek adalah unsur yang melakukan perbuatan atau aktivitas tertentu. Unsur ini bisa berupa benda mati dan benda hidup. Misalnya, benda mati bisa berupa car, table, gas, dan benda lainnya. Sedangkan benda hidup dapat berupa manusia seperti John, Andre, father, mother. Juga bisa berupa hewan, snake, cow, rat, dan tumbuhan seperti tree, flower, apel, dan banana. Contoh subjek adalah they play football. Yang kedua, I sleep. Subjek dapat diganti oleh pronouns, yaitu kata ganti orang atau benda. Pronouns dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu I atau tunggal, orang kedua you atau tunggal dan jamak. Orang ketiga she, he, it, dan orang ketiga jamak adalah they. Contoh kalimat tunggal, saya ingin sekali pergi ke luar negeri. Pertama jamak itu we are family. Di sini kita akan membahas metode yang kedua, direct method. Artinya suatu cara memberikan pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar. Contohnya seperti tadi ketika menyapa anak-anak, saya langsung menggunakannya bahasa Inggris. Itu contohnya, hey, good morning kids, how are you today? Itu adalah contoh dari direct method, metode yang kedua. Kita lihat metode yang ketiga, the audio lingual method. Adalah salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang bisa diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Contohnya, saya menyiapkan sebuah dialog dan membacakannya, lalu meminta siswa untuk mengulangi apa yang saya ucapkan. Contohnya, Lena, hello good morning Siska. Siska, hello good morning Lena. Itu adalah contoh metode yang ketiga. Yang keempat, totally physical response. Itu adalah salah satu metode untuk pengajaran bahasa pada anak usia dini, yang mengajak anak tersebut bisa merespon apa yang disuruh. Contohnya, touch your hands, close your eyes, go away now.
Inilah penjelasan dari 4 metode yang saya ambil. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.